Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung bersama dengan Kak Neti dan Kamelda. Nah adik-adik, sudah siap semua kan hari ini untuk memuji Tuhan? Oke, kayaknya udah siap ya Kak ya? Iya Kak, udah siap. Nah, untuk lebih bersuka cita lagi hari ini, kita mau nyanyi dulu hari ini ya. Kita mau nyanyi apa Kamelda? Adalah sukacita di hatiku. Oke, adik-adik semua di rumah, kita tepuk tangan yang kuat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Kita ulangi lagi, adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Baiklah adik-adik semua yang ada di rumah, kita siapkan hati kita. Kita mau undang hadirat Tuhan hari ini supaya Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa, doa pembukaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu, haleluya, amin. Kita mau berdoa hari ini dipimpin oleh Kamelda, dan kita naikkan pujian buat Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Katakan sekali lagi, ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Katakan Yesus disanjung, Yesus disanjung. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi.
dipuji dan dibesarkan, muliakan Kau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada saat sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami secara online. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir di tengah ibadah kami, Tuhan yang akan berikan sukacita dan hadirat sorga di sepanjang ibadah kami. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah mereka boleh beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan jangan ada yang bermain-main. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang terlibat pelayanan pada saat hari ini, baik yang memimpin pujian, baik yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang urapi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik di rumah, kakak persilahkan duduk kembali. Nah, Kak Melda masih semangat gak sih? Masih dong kakak. Kita tes dulu ya Kak, Baik. semangatnya ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh, kurang semangat Kak. Sekali lagi ya. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita naikkan lagi pujian buat Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, kakak percaya semua adik-adik hari ini bersuka cita. Kita mau naikkan pujian lagi ya Kak ya? Ya, ini lagunya sudah lama sih kakak, tapi kita belum pernah dengar lagu ini. Kita sama-sama belajar dulu ya Kak. Iya, adik-adik kita latihan dulu ya lagu ini. Dan nanti kalau sudah hafal kita ulangin lagi ya Oke, Kak. kakak ini kebetulan juga buat firman Tuhan, ini loh temanya. Oh pas banget ya Pas Kak Melda banget, ya. mari kita belajar bersama-sama ya. Betul Kak. Oke adik-adik di rumah, Kakak Neti dan Kak Melda mau ajak kita nyanyi. Judulnya itu Bagaimana Cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Katakan berenang. Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa
itu tadi lagunya ya, kita mau ulangin sekali lagi supaya adik-adik di rumah lebih hafal. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Katakan berenang, Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. katakan bagaimana cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Oke adik-adik, kakak percaya semuanya sudah bersukacita dan sebentar lagi siap untuk menerima firman Tuhan. Kakak Melda, kira-kira sebelum mendengarkan firman Tuhan apa sih Kak yang perlu disiapkan? Pertama, Alkitabnya harus sudah siap. Yang kedua, jangan lupa adik-adik persiapkan kolektenya dikasih kepada kakak sekolah minggu di sektor masing-masing ya. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, katakan aku tidak takut. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan baru
kepada Kak Udur, dipersilahkan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah memuji memuliakan Tuhan tadi bersama kakak-kakaknya. Nah, hari ini ya, sore hari ini kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan kakak bawakan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya Tuhan yang memimpin kita, supaya Tuhan mengajari kita dan memahami dari isi firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini ya. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan pada hari ini karena Engkau telah membuat kami untuk senantiasa bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kembali kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar Engkau Tuhan yang memimpin setiap anak-anak sekolah minggu dan juga seluruh pelayan sekolah minggu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan Engkau ukirkan di dalam hati kami supaya kami Tuhan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak akan membawakan firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ya. Coba adik-adik buka Alkitabnya masing-masing ya. Nah judul firman Tuhannya akan kakak sebutkan ya. Firaun bertindak untuk terakhir kali dan Musa membelah laut teberau ya. Nah sudah ketemu semuanya di dalam Keluaran 14. Ayo kita buka sama-sama. Nah kakak akan membacakannya ayat 1 sampai ayat 4. Nanti adik-adik harus membaca semuanya ya. Dari ayat 1 sampai ayat 31. Ya, kakak akan memulai membacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari minggu-minggu yang lalu tentang Nabi Musa ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik harus belajar dari firman Tuhan yang lalu-lalu. Nah, kakak akan menceritakan kembali, mengingatkan kembali waktu Raja Firaun membiarkan bangsa Israel pergi ya, meninggalkan tanah Mesir. Mereka pergi meninggalkan tanah Mesir, dibiarkan oleh Raja Firaun ya adik-adik ya. Nah, berjalanlah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu dipimpin oleh Nabi Musa ya. Dia dipimpin oleh Nabi Musa. Tuhan menuntun mereka berjalan ya. Menuntun berjalan kemana adik-adik? Ya, Tuhan menuntun berjalan berputar melalui jalan di padang gurun. Nah adik-adik tahu nggak kalau padang gurun itu seperti apa? Ya, kalau padang gurun itu tidak ada tanaman apa-apa, tandus, panas ya adik-adik ya. Jadi waktu itu Musa bersama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka ada di padang gurun ya. Nah ketika bangsa Israel di padang gurun ya, mereka dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesir. Wah, mereka ketakutan ya adik-adik ya, karena mereka dikejar, mereka akan ditangkap ya, sehingga mereka semuanya melihat, wah pasukan dari Raja Mesir Firaun datang mau menangkap kita. Mereka melihat dari kejauhan ya. Nah waktu itu pasukan dari Raja Firaun membawa
600 kereta, ya, kuda dan kereta dan juga tentara-tentara Mesir dibawanya untuk menangkap orang bangsa Israel itu, ya. Jadi waktu itu mereka sangat ketakutan bangsa Israel itu, adik-adik. Ya. Jadi kakak melanjutkan. Tapi adik-adik, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel, adik-adik. Ya. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Ya, mereka dilindungi dari serangan dari pasukan Raja Firaun, sehingga mereka dapat melalui jalan pada siang hari dengan tiang awan, dan juga pada malam hari juga disertai Tuhan dalam tiang api, sehingga mereka tetap dapat melakukan perjalanan. Mereka tidak, bangsa Mesir itu tidak dapat mengejar mereka. Karena apa? Karena tetap mereka dilindungi dalam perjalanannya dalam siang hari dan juga malam hari waktu itu, ya. Setelah itu adik-adik, bangsa Israel tetap melakukan perjalanannya, meneruskan perjalanannya dilindungi oleh Tuhan melalui tiang awan. Mereka tidak kepanasan, adik-adik. Karena apa? Karena mereka dilindungi oleh Tuhan, berikan udara yang sangat sejuk walaupun mereka ada di padang gurun, ya. Jadi mereka sangat bersukacita melihat perlindungan Tuhan itu, ya. Walaupun mereka tahu bangsa Mesir itu, Raja Firaun itu mengejar mereka, tapi mereka melihat Musa selalu memimpin mereka berjalan untuk melalui jalan di padang gurun itu, ya adik-adik, ya. Nah, mereka tiba-tiba sampai, ya, di perjalanan itu mereka menjadi berhenti, adik-adik, ya. Mereka tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya. Kenapa, adik-adik? Karena di perjalanan itu mereka melihat ada laut yang sangat luas, yang sangat dalam. Wah, bagaimana kita mau melewati laut ini? Mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Sedangkan Raja Mesir, yaitu Firaun, sudah datang dari jauh. Lihat, mereka sudah datang dengan para tentaranya. Wah, bagaimana ini? Mereka sangat ketakutan. Waduh, gimana ini, ya? Lalu mereka melihat tentara itu semakin dekat. Tentara dari orang Mesir itu semakin dekat, sehingga mereka ketakutan. Lalu mereka pun berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Ya, mereka langsung berseru-seru kepada Tuhan. Setelah mereka berseru-seru itu, di antara mereka ini berkata kepada Musa, ya adik-adik, ya. Mereka bilang kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Itulah yang dikatakan beberapa orang di situ. Lalu ada lagi yang mengatakan, mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini kalau hanya untuk mati? Ya, mereka sangat kesal kepada Musa. Ya, lalu mereka berkata lagi, kami sudah bilang kepadamu bahwa kami tidak mau keluar dari tanah Mesir ini, dan kamu mengganggu kami sehingga kami harus keluar, dan kami lebih baik bekerja kepada orang Mesir daripada kami harus mati di padang gurun ini. Mereka sangat marah kepada Musa. Walaupun hal itu terjadi, Musa tetap berkata dengan baik kepada mereka. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Itulah kata Musa. Ia berkata, jangan takut, berdirilah tetap, karena Tuhan yang akan menyelamatkan engkau pada hari ini, dan orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka akan mati
dan tidak akan kau lihat selama-lamanya, dan Tuhan akan berperang bagimu dan kau akan diam saja. Itulah yang dikatakan Musa kepada bangsa itu. Lalu apa yang dilakukan Musa? Ya, Tuhan menyuruh Musa, memerintahkan Musa agar Musa mengangkat tongkatnya. Ya, dia mengangkat tongkatnya, lalu mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut itu. Ya, tiba-tiba ada angin timur yang kencang sekali. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Ya, air laut Teberau itu pun terbelah. Di tengah laut itu menjadi tanah kering. Ya, menjadi tanah kering, luar biasa ya. Bahwa Tuhan sudah mengatakan itu pun terjadi. Sehingga mereka melihat, wah, ternyata terjadi yang dikatakan Musa. Ya, jadi sebenarnya mereka sangat terkejut. Masa sih air laut yang begitu dalam bisa terbelah, bisa menjadi kering di tengah-tengahnya, sehingga bisa orang berjalan di tengah laut itu. Itulah yang di hati mereka. Mereka sangat terheran-heran melihat kejadian itu. Nah, lalu Musa dan bangsa Israel berjalan di tepat laut, ya, di tengah laut, dan ada tembok air di kanan di kiri. Sambil mereka berjalan, mereka melihat, wah, lihat nih, sebelah sini kok jadi tembok ya? Tembok apa adik-adik? Tembok air. Di kanan, di kiri ada tembok air, sehingga mereka dapat berjalan. Ayo cepat-cepat kita berjalan. Sebentar lagi pasukan Firaun akan datang, tentara Firaun akan datang untuk menyerang kita. Ayo cepat. Mereka lalu berjalan dipimpin oleh Musa. Nah, adik-adik, tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Ya, dilihatnya roda-roda daripada kereta tentara-tentara Mesir itu menjadi miring. Bagaimana kalau berjalan miring adik-adik? Bisa enggak ya berjalan? Ya, jadinya tidak bisa lagi, kondisinya tidak lagi bagus ya, tidak dapat lagi mengejar dengan kencang. Aduh, bagaimana? Mereka sangat ketakutan. Wah, gimana nih? Roda kita pada rusak semua nih, miring-miring. Gimana kalau jalannya miring-miring adik-adik? Ya tentu saja bisa mereka jatuh ya. Nah, tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel adik-adik. Ayo kita berbalik, ayo tinggalkan tempat ini. Mereka buru-buru, ayo cepat-cepat. Ya, mereka berputar balik meninggalkan bangsa Israel itu. Ya, karena mereka sangat ketakutan. Wah, benar-benar nih bahwa Tuhan Allah yang berperang buat kita sendiri. Wah, malah bangsa Israel itu tenang-tenang aja, diam-diam aja. Tapi kita sudah menjadi seperti ini. Kita harus lari kencang-kencang. Kudanya saja sudah tidak lagi berkondisi dengan baik, ya. Kereta kudanya sudah mulai miring-miring semuanya, ya adik-adik. Nah, Tuhan lalu berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Ia mengangkat tongkatnya kembali, menyentuh air laut itu lagi, sehingga langsung tertutup semuanya adik-adik. Wah, bagaimana apa yang terjadi sama Raja Firaun dan tentara-tentaranya itu adik-adik? Coba adik-adik, tahu nggak bagaimana mereka? Ya tentunya mereka bisa tergulung dengan air yang sudah meluap-luap itu, yang sudah menyatu lagi. Ya, air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Firaun itu. Waduh, pasti semuanya menjadi mati. Karena mereka di tengah laut adik-adik, tiba-tiba langsung ditutup sama air laut itu. Ya, jadi waktu itu mereka semuanya mati. Ya. Waktu Musa berkata kepada
bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang berperang bagi mereka, bahwa mereka akan diam saja bangsa Israel itu. Benar terjadi. Ya adik-adik, sangat luar biasa kuasa Tuhan itu kepada bangsa Israel, dalam tuntunan bangsa Israel itu, dan juga kepada Musa hambanya itu. Nah, lalu bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Iya, mereka telah terselamatkan adik-adik. Kalau tidak, mereka pasti sudah dibawa lagi kembali ke Mesir menjadi budak mereka. Sangat kasihan ya adik-adik ya, karena kita pernah minggu-minggu yang lalu telah mendengar bahwa budak itu adalah orang yang harus bekerja tanpa mengenal lelah. Kalau salah juga dipukulin. Nah, sekarang mereka terbebas dari semua itu adik-adik. Jadi bangsa Israel itu bersuka cita, kita bebas, tidak lagi menjadi apa adik-adik? Tawanan dari bangsa Mesir, yaitu Raja Firaun ya adik-adik ya. Wah, sangat bersuka cita memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, begitulah sukacita yang mereka rasakan bahwa Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Mereka diselamatkan sehingga mereka terlepas dari orang Mesir. Dan orang Mesir tadi bagaimana nasibnya? Mereka telah mati semua ya adik-adik ya. Sehingga mereka semuanya tidak ada lagi yang mau menawan mereka lagi, menawan orang Israel itu ya. Jadi mereka sangat bersuka-cita. Nah, mereka melihat perbuatan Tuhan yang sangat besar itu adik-adik. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang sangat besar itu. Dilihatnya bangsa Mesir telah mati ya oleh kehendak Tuhan. Nah, Tuhan juga sangat berkuasa atas segalanya. Sehingga apa adik-adik? Tuhan menyatakan kuasanya melalui segala sesuatunya melalui hambanya Musa ya. Dan mereka pun percaya kepada Tuhan. Mereka takut dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bagaimana kita? Apakah kita juga mau melakukan kehendak Tuhan seperti Musa, walaupun dia harus diancam ya, bahwa dia akan ditangkap ya oleh bangsa Mesir, tapi dia tetap melakukan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa dilakukannya ya, walaupun bangsa Israel pada waktu itu tidak menerima. Terkadang mereka kesal, marah kepada Musa waktu mereka terjebak di depan laut tadi ya adik-adik. Nah, jadi kita harus dapat menjadi anak-anak yang baik, yang menurut apa yang diperintahkan firman Tuhan ya kita lakukan. Ya adik-adik ya, jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat. Nah seperti ini kakak lihat adik-adik akhir-akhir ini kalau buat aktivitas sekolah minggu ya, sering banyak yang tidak mengerjakan. Walaupun kakak-kakaknya sering menelpon ya, abang-abangnya menelpon, adek yuk buat aktivitasnya, tapi tidak dikerjakan ya, disepelein. Apanya? Kalau kita mengerjakan aktivitas ini, kita mengingat lagi firman Tuhan yang disampaikan adik-adik. Jadi kakak mohon buat adik-adik semua sektor sekolah minggu, tolonglah ya setiap ada aktivitas dikerjakan ya, lalu dikumpulkan melalui foto ataupun video ya. Jadi kakak-kakaknya nanti akan mengirim kepada abang-abangnya yang bertugas untuk membuat video ataupun juga foto itu ya adik-adik. Tolong buat adik-adik semua ya, jangan lupa harus mengerjakan dengan baik, karena semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik melakukan hal yang terkecil, Tuhan pandang, Tuhan lihat dari surga. Wah, anak-anak sekolah minggu Gereja Pentakosta Bandar Lampung rajin-rajin mengerjakan aktivitasnya. Nah ya adik-adik ya, nah jangan lupa juga adik-adik harus taat
harus rajin berdoa, baca firman Tuhan ya. Itu hanya pesan dari kakak buat adik-adik, semakin bersukacita memuliakan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, ini ada ayat hafalannya ya, ayat hafalan dari 2 Tawarik 25 ayat 8b ya. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Tolong adik-adik hafalkan ya. Walaupun ini tidak ditulis di aktivitas, tapi ini tetap harus dihafalkan. Jadi adik-adik ingat bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk menolong kita. Ya, waktu kalian mengalami persoalan atau apapun juga tantangan dalam hidup, ya ingatlah firman Tuhan ini. Sehingga Tuhan akan menolong kita, akan melepaskan kita dari segala permasalahan apapun juga. Ya, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Ya, tolong adik-adik hafalkan ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak juga mau menerangkan tentang aktivitas yang akan dikerjakan adik-adik ya. Nah, aktivitasnya untuk anak tengah dan anak besar teka-teki silang ya adik-adik ya. Nih, tolong adik-adik isi dengan benar di dalam setiap kotak, baik mendatar maupun menurun. Tolong dikerjakan dengan baik. Nanti adik-adik baca lagi firman Tuhan itu dari ayat 1 sampai ayat 31. Kalau nggak ketemu lagi, dilihat lagi ke belakang firman Tuhannya lagi. Sehingga setiap pertanyaan-pertanyaan di kertas ini dapat terjawab dengan baik ya. Nah, untuk anak kecil, khusus untuk anak kecil, yaitu mewarnai gambar. Ya, nah ini gambar ya. Musa bersama bangsa Israel melewati laut Teberau ya. Nah, dikerjakan, diwarnai dengan bagus ya adik-adik. Mau itu anak masih kecil, ya balita atau batita. Kak, gambarku jelek kak, kalau aku mewarnai coret-coret nggak apa-apa. Kerjakan saja, tandanya kalian taat, tandanya kalian mau mengerjakan dengan baik ya adik-adik ya. Nah, itu saja yang kakak beritahukan kepada adik-adik ya. Hari ini kita mau berdoa ya adik-adik ya, semuanya kembali berdiri, lipat tangannya, kita mau berdoa bersama-sama. Kita angkat lagu penyembahan, selalu ada jalan. Kita angkat lagu penyembahan ini kembali adik-adik dengan sungguh-sungguh. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, semuanya berdiri adik-adik ya. Jalanku lalui berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh, berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. selalu ada jalan, selalu ada jalan
terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu pada saat ini Tuhan, atas segala penyertaan-Mu bagi seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyatakannya di dalam seluruh kehidupan kami, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengajari kami untuk senantiasa berpegang kepada segala perintah dan kehendak-Mu ya Bapa. Karena itu ajari kami dengan segala Tuhan Yesus kemampuan kami yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya dengan kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan, kami akan melihat Tuhan Roh-Mu yang bekerja atas kami semua Bapa. Dan kami telah melihat Tuhan mujizat-Mu, kuasa-Mu yang telah Kau nyatakan melalui hamba-Mu Musa Tuhan, sehingga terjadi Tuhan mujizat itu, sehingga laut Tebarau itu dapat terbelah oleh karena kuasa-Mu, dan juga Tuhan Yesus tanah itu menjadi kering sehingga bangsa Israel pada saat itu dapat melanjutkan perjalanannya Tuhan, oleh karena perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa dan berkehendak, begitu juga kami Tuhan tetap merindukan pertolongan-Mu yang heran ajaib Tuhan, menjagai setiap anak-anak sekolah minggu, setiap orang tua sekolah minggu, dan seluruh Tuhan teman-teman kami sekolah minggu Bapa. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Nyatakan berkat-Mu senantiasa Tuhan. Engkau menyatakan Tuhan pembelaan-Mu Bapa, baik di dalam segala perjuangan ataupun juga Tuhan pergumulan daripada setiap orang tua anak-anak sekolah minggu, maupun juga Tuhan anak-anak sekolah minggu. Engkau jadikan anak-anak itu yang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga Roh-Mu tetap bekerja, Roh-Mu tetap memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru di dalam hari-hari kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pada saat ini banyak sekali Tuhan tantangan yang harus kami lalui, tapi kami percaya Tuhan bila kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami akan melihat Tuhan pertolongan-Mu yang ajaib tepat pada waktunya. Engkau akan menyelesaikan setiap persoalan kami itu Bapa. Karena itu kami Tuhan serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Nyatakan berkat-Mu Tuhan, nyatakan perlindungan-Mu Tuhan kepada setiap Tuhan keluarga-keluarga daripada anak-anak sekolah minggu dan juga seluruh pelayan sekolah minggu Tuhan. Sertai kami Tuhan, jagai Tuhan dengan malaikat tentara surga-Mu yang berkemah berkeliling di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami dijauhkan daripada segala wabah penyakit yang menyerang dunia ini pada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertindak di dalam semuanya itu Bapa. Terpujilah, termulialah nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan di dalam seluruh kehidupan kami selama-lamanya Tuhan, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa. Kita masuk doa Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semua tetap berdiri, kita angkat lagu pujian yang bergirang, happy ya ya ya, happy ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan. Haleluya. Bertemu lagi di minggu depan ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Haleluya.